Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita, di SD kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sudah sarapan semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah mandi? Sudah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jangan lupa mandi. Kemudian pada hari ini ada temanmu yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bapak. Alhamdulillah berangkat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin berdoa? Angkat tangan. Saya, Pak. Silakan Mbak Asrofah untuk dipimpin doa. Di tempat duduk siap dah, berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Asrofah sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita ditambahkan ilmunya oleh Allah, diberikan rezeki berupa kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat bulan Ramadan datang? Kenapa senang? Karena dapat hadiah uang banyak. Oh, itu kalau puasa dapat uang kan? Apa yang anak-anak lakukan di akhir bulan Ramadan? Takbiran, Pak. Apalagi zakat. Apakah anak-anak tahu tentang zakat? Tidak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke. Kemudian berapa jumlah zakat kita yang harus dibayarkan setiap orangnya? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Nanti kita akan belajar tentang zakat. Nah, zakat itu sangat penting untuk dipelajari karena merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Submaterinya tentang zakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan PowerPoint dan diskusi, peserta didik mampu mendefinisikan konsep zakat dengan baik dan benar. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis zakat dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat dengan benar. Kemudian yang terakhir peserta didik mampu menghitung banyaknya zakat yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah dengan tepat. Adapun alur kegiatan pada pembelajaran ini yang pertama penjelasan materi melalui PowerPoint, yang kedua pembentukan kelompok diskusi, yang ketiga berdiskusi dalam mengerjakan LKPD, yang keempat presentasi jawaban dari masing-masing kelompok, dan yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, anak-anak, pada gambar 4.1 itu gambar apa ya anak-anak? Membagikan rezeki, Orang senang berbagi, Orang yang sedang membagikan zakat. Sedangkan gambar 4.4 itu gambar orang sedang apa ya anak-anak? membayar zakat. Benar ya. Gambar 4.1 adalah panitia zakat yang sedang memberikan zakat kepada orang yang berhak. Yang kedua, gambar 4.4 menerangkan tentang orang yang sedang membagikan zakat. Nah, tadi dari pertanyaan awal tadi, banyak anak-anak yang belum mengetahui zakat. Banyak anak-anak yang belum mengetahui cara menghitung zakat. Berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan dan berapa banyak yang harus dikeluarkan saat zakat fitrah. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang zakat dan bagaimana tata caranya dan berapa jumlah zakat, terutama zakat fitrah yang harus dibayarkan. Karena itu nanti pembayaran zakat fitrah harus anak-anak pahami agar kedepannya besok kelak ketika sudah dewasa, sudah balik, sudah berkeluarga bisa menghitung sendiri dan membayar zakat dengan tepat. Sekarang perhatikan presentasi dari Bapak terkait materi zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Apakah anak-anak tahu tentang zakat? Belum tahu ya. Ini secara bahasa
Zakat berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Ya. Kemudian secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang. Harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian zakat itu dibagi menjadi dua. Jadi tidak hanya zakat fitrah saja. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang zakat mal. Nah, zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Itu sebenarnya zakat fitrah ya. Yang pertama, harus berupa makanan pokok di daerah tersebut yang besarnya 2,5 kg, 2,5 kg. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok di daerah tersebut. Kalau kita di Indonesia itu makanan pokoknya beras, berarti zakat yang harus dikeluarkan juga berupa beras. Ya. Kalau mungkin di luar negeri, bahan makanan pokoknya berupa gandum atau roti, dan zakat yang dikeluarkan juga berupa gandum. Jadi harus menyesuaikan bahan makanan pokok di daerah tersebut. Kemudian, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada malam hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya Idul Fitri sebelum salat Id. Ya. Namun boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Sekarang kita masuk pada ketentuan zakat mal. Tadi zakat fitrah, sekarang kita masuk bagian zakat yang kedua yaitu zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Jadi anak-anak belum wajib zakat karena belum balik. Ya. Yang berakal berarti orang gila juga tidak wajib zakat mal. Kemudian yang kedua yaitu orang yang merdeka, itu bukan budak. Tapi untuk zaman sekarang ini budak sudah tidak ada, semuanya sudah merdeka. Yang ketiga itu harta milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik sendiri, ya. Tidak harta yang patungan, harta itu milik sendiri. Kemudian yang keempat, harta itu berkembang, yakni harta memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, harta tersebut harus mencapai nisab. Harta itu telah mencapai jumlah tertentu. Nisab itu merupakan batas minimal harta yang dimiliki. Jadi untuk dapat dikeluarkan, kalau sudah mencapai nisab, berarti wajib dikeluarkan. Kemudian yang keenam, bebas dari tangan, yakni harta diperoleh dengan usahanya sendiri. Yang ketujuh, harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun berarti belum wajib zakat. Tapi ada pengecualian yaitu ketika zakat dalam pertanian, pertanian dan harta rikas itu tidak harus menunggu 1 tahun. Ya, kalau pertanian berarti setiap panen. Kalau rikas ketika barang itu ditemukan maka harus dizakatkan seperti itu. Yang kedelapan yaitu dapat diambil manfaatnya. Jadi harta tersebut dapat manfaatnya. Contohnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain sebagainya. Itu contoh harta yang wajib dizakati. Kemudian ada golongan yang berhak menerima zakat. Okay. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, coba dibaca Bu Lili. Golongan apa itu? Fakir, Pak. Coba dibaca nomor 1 apa? Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Ya, yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan. Ya. Kemudian yang kedua, coba dibaca Mbak Nurul Nazila. Miskin, Pak, yaitu orang yang kekurangan harta. Ya, yang kedua yaitu orang miskin, orang yang kekurangan harta. Maksudnya dia itu bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, coba dibaca Mbak Sofa. Baik, Pak. Amil adalah panitia zakat. Amil mendapat tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan, penerimaan, penyuluran, bahkan pengelolaan zakat lainnya. Nah, itu yang ketiga amil yaitu panitia yang mengurus zakat. Ya. Kelima, mengumpulkan dan menyalurkan. Yang keempat, coba dibaca Mbak Nihawa. Baik, Pak. Nomor 4, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, nomor 4 itu malah orang yang belum masuk Islam. Yang kelima, coba dibaca Mbak Petri. Nomor 5, hamba saya adalah budak sekalian yang ingin merdeka, Pak. Oh ya, yang 5 itu hamba saya atau budak. Yang keenam, coba dibaca Mbak Nina. Ya, Bapak. Gharim adalah orang yang memiliki kesan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan sanggup untuk membayarnya. Yang keenam itu murid, ya, orang yang terlilit hutang, tapi hutangnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan, ya, bukan hutang yang digunakan untuk maksiat. Yang nomor 7 dibaca Mas Yusuf. Oke, Bapak. Yang nomor 7, sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor 7 yaitu sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman sekarang ini sabilillah contohnya guru ngaji di musola, di masjid, dan juga contohnya itu guru madrasah. Yang ke-8 coba dibaca Bus. Coba dibaca Mas Agung nomor 8. Ya, Pak. Nomor 8 Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanan sampai ke tujuan. Nah, itu tadi ya materi dari Pak Alfi. Mungkin ada dari anak-anak yang mau bertanya? Ya, Pak Alfi persilakan. Ya ada, Pak. Oh, berarti sudah paham semua ya? Iya. Kalau sudah paham, kita lanjut pada diskusi kelompok. Ya. Ini nanti anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Pak Alfi bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok saya Pak Alfi kasih 1 LKPD. Ya. Jadi LKPD tersebut nanti mempunyai soal yang berbeda-beda. Jadi harus dikerjakan dalam 1 kelompok tersebut. Ya. Tidak boleh kok diskusi dengan kelompok yang lain. Ya. Ini Pak Alfi tampilkan LKPD-nya. Ini ya, nanti anak-anak jangan lupa mengisi nama anggota kelompok. Kemudian membaca langkah kerjanya. Kemudian dibaca tugasnya. Kemudian nanti jawabannya ditaruh di kotak ini ya. Sudah paham semua? Paham, Bapak.
Ini waktunya nanti 15 menit, dikerjakan secara maksimal. Dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1 mendapat kesulitan? Tidak, Pak. Pertanyaannya belum tepat. Kelompok 2 bagaimana mendapat kesulitan? Tidak, Pak. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Nihawa, bagaimana mendapatkan kesulitan? Tidak, Pak. Karena waktunya sudah selesai, silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan dan menampilkan jawabannya. Baik, Bapak. Saya dari kelompok 1 akan mewakili hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi, di keluarga saya itu ada 6 anggota keluarga. Terus dikali 2,5 kilogram, jadi jawabannya 15 kilogram beras, Pak. Oh iya, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kasih tepuk tangan. Kemudian sekarang giliran kelompok 2, silahkan untuk maju ke depan menampilkan jawabannya. Baik, Bapak. Di sini saya akan mepresentasikan perwakilan dari kelompok 2, yang mana di situ dijelaskan ada 8 anggota keluarga dikalikan 2,5 kg beras. Jadi jumlahnya itu 20 kg beras. Jawabannya 20 kg beras, Pak. Oh iya, benar jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian dilanjutkan kelompok 3. Baik, Pak. Saya mewakili kelompok 3. Ada 5 anggota keluarga dikali 2,5 kilogram beras sama dengan 12,5 kilogram beras. Terima kasih. Iya, 12,5 kg. Jawabannya benar. Saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di situ semuanya jawabannya benar, ya. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana cara menghitung zakat fitrah yang benar. Semoga nanti ke depannya anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu bahwa zakat itu hukumnya wajib. Yang kedua, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Ya. Jadi zakat itu dikeluarkan kepada orang yang berhak, ya. Tidak sembarang orang. Karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, sabilah, dan ibnu sabil. Kemudian untuk itu setelah kita melewati pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan asesmen, ya. Nah ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, ada 4 soal. Ya, ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Alfi kasih 1, masing-masing 1, dikerjakan di kolom jawabnya ini, ya. Karena waktunya sudah habis, anak-anak bisa mengumpulkan jawabannya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Pak. Bagaimana? Senang karena dapat mengetahui apa, anak-anak? Tentang zakat, Pak. Nah, bisa mengetahui zakat, ya, karena zakat itu sangat penting, ya. Selain zakat itu merupakan perintah Allah, ya, merupakan anjuran Islam, kita juga melalui zakat dapat mengajari kita tentang bagaimana indahnya berbagi kepada sesama, ya, berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Nah, sebelum kita tutup untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang infak dan sedekah, ya. Nah, sekarang sebelum berdoa, Pak Alfi mohon maaf jika kata Pak Alfi banyak yang keliru, banyak yang salah. Pak Alfi mohon maaf. Untuk itu sekarang doa kafaratul majelis. Silakan siapa yang mau memimpin doa kafaratul majelis? Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.